dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Gubernur Akpol dan Kapolda Aceh ya, beserta jajaran. Saya tergelitik mendengar penjelasan Saudara Kadipropam Polda Aceh. Tadi dirunut kronologis yang seakan-akan di kronologis disampaikan tadi lebih kepada keterangan-keterangan yang tentu melindungi tanda petik dirinya. Pak Kapolda, Pak Gubernur Akpol, perilaku anggota Polri, kami di Komisi 3 ini mitra dengan Polri. Yang namanya mitra tentu mau menjaga institusi Polri, Pak. Ya, saya termasuk yang paling aktif mintai pendapat oleh jurnalis media bila mana ada oknum menyimpang yang dilakukan oleh oknum Polri. Termasuk salah satunya kasus di Aceh ini. Bagi saya, Pak, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, Pak. Di KUHP ada 3, pemerkosaan 1, 4, Undang-Undang Kesehatan 5. Itu bukan delik aduan, delik umum, Pak. Ada orang yang meninggal, bayi ketika masih dalam kandungan, dia subjek hukum, Pak. Apalagi ketika dia lahir sampai meninggal, dia dilindungi oleh negara. Dia punya hak hidup. Makanya saya tergelitik. Seakan-akan ini bukan kasus, Pak. Maafkan saya paling lantang mengatakan di mana-mana. Kalau ada oknum perilaku Polri yang menyimpang, melakukan perbuatan tercelah, bukan dilindungi, Pak. Dia harus diproses. Apalagi yang dilanggar ada 5 pasal. Kau pidana yang notabene adalah delik umum. Lalu kemudian peraturan Kapolri, kode etik. Saya tidak melihat yang bersangkutan di sidang kode etik misalkan. Belum bicara proses pidananya. Maafkan saya agak ini karena sedih saya, Pak. Kalau kemudian ada oknum yang harusnya ditindak sebagai pelayan pelindung masyarakat, lalu kemudian dia melanggar hukum, lalu kemudian terkesan dia dilindungi. Ya ini jadi pertanyaan publik misalkan. Jangan-jangan nanti kalau warga biasa yang melakukan aborsi, menyuruh aborsi pacarnya atau istrinya atau apa, karena dia bukan anggota Polri, dia langsung seketika masuk penjara misalkan. Lalu ketika anggota Polri yang melakukan, didesain untuk kemudian terkesan dilindungi. Maafkan saya Pak Kapolda, saya tidak setuju untuk hal itu. Ya, anggota Polri itu disebut rasa sewakotama, dia abdi pelayan bangsa, Pak. Kedudukannya sebagai alat negara, dia harus mencerminkan nilai-nilai keteladanan. Apalagi dia alumni Akpol, sekolah tertinggi di kepolisian. Lalu kemudian kadernya tanda petik melanggar keasusilaan sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri. Layakkah, pantaskah dia menyandang status sebagai alumni Akpol? Itu yang menjadi pertanyaan. Di forum rapat yang terhormat ini, menurut saya pimpinan, kasus seperti ini yang mencoreng, mencederai institusi Polri, mohon kiranya agar diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya. Rudi Lallo, Fraksi Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mangihut Sinaga, Partai Golkar. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, Pak Kapolda dan jajarannya, Bapak Gubernur Akpol dengan jajarannya, dan seluruh rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati. Sangat menarik, Pak, peristiwa ini. Akan tetapi penjelasan dari Kabid Propam dan pemeriksaannya kami anggap masih sangat sumir. Lalu disimpulkan kok mau langsung dilakukan mitigasi, perdamaian. Saya kira Pak Kabid Propam, apa yang disampaikan tadi Pak Pimpinan,
pemeriksaan ini belum terungkap secara menyeluruh. Apa benar si PF ini hamil? Apakah sudah diperiksa juga dokternya yang menyatakan hamil? Dan kapan dilakukan aborsinya? Di mana tempatnya? Ya, kalau memang ini sudah terdapat datanya, saya kira ini apa yang disampaikan dengan teman saya tadi, ini jelas-jelas tindak pidana, pembunuhan orang, manusia. Ya, ini bukan kealpaan dan ini tidak boleh dimitigasi. Ya, ini ngeri loh. Kalau sempat ini menjadi kita lakukan mitigasi. Oleh karena itu Pak Kabid Propam tolong didalami kes ini yang sesungguhnya. Dan sekali lagi kita pertegas, apakah benar PF ini hamil? Apakah memang ini modus operandi mau memeras atau bagaimana juga kita nggak tahu. Karena tadi pekerjaannya juga pramugari berganti-ganti pacar, ya boleh saja ini ada sesuatu yang diinginkan, tapi ini harus benar-benar fakta yang objektif, ya yang harus didalami dan didapatkan. Kalau memang betul dan ada korban seorang anak walaupun masih bayi atau janin, saya kira ini kita sepakat ini adalah tindak pidana, ya yang harus kita lakukan proses penyidikan dan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini Pak Kabid Propam. Yang kedua juga pertanyaan kami kepada nanti Pak Gubernur Akpol. Tolong mungkin Pak Gubernur, apakah seorang siswa yang masih tingkat 3 ya diberikan satu kesempatan atau boleh pacaran langsung juga menyetubuhin orang segala macam, padahal dia masih terikat dengan satu proses pendidikan. Ya, ini kalau memang itu juga melanggar, ya kita lakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Jadi dua-duanya, si perempuan juga, si polisi juga, si YF ini juga harus dapat hukuman yang setimpal, karena apa yang Bapak sampaikan tadi mencemarkan citra daripada Polri. Ya, jadi jangan sampai nanti terulang, ya para siswa-siswa yang lagi sekolah, ya lalu pelesiran kemana-mana menggauli anak orang, ya ini dampaknya bisa besar loh Pak Gubernur. Oleh karena ini harus diusut tuntas dan harus dihukum yang setegas-tegasnya kepada IF ini juga kalau memang melanggar kode etik. Ini harus kesimpulan dan yang harus segera diselesaikan. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan pimpinan. Mohon kembali lagi karena ini sangat sumir ya pemeriksaannya. Lalu kesimpulan untuk mitigasi juga kita tolak. Kalau memang betul aborsi ini tidak boleh didamaikan. Salah besar kita di sini, ya. Jangan. Harus diusut tuntas, ya. Ya, kedua-duanya salah, ya. Satu menggugurkan, membunuh manusia, ya, walaupun itu masih janin, itu juga salah. Jadi kira-kira inilah yang bisa kami berikan pendapat pimpinan. Terima kasih. Ya, sayap kiri ada, nah ini dulu nih, jagoan Jakarta Timur, Pak Asbiallah Ilyas. Silakan Ji. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan juga para anggota Kapolda Aceh dan Gubernur Akpol. Yang pertama, saya melihat agak ironis ya. Di sini seakan-akan Polda Aceh ini menganggap ini urusan pribadi, padahal ini menyangkut institusi Polri. Betul apa yang dikatakan Pak Bang Rudal tadi, ini institusinya Pak yang urusan. Sebagai contoh,
nggak bisa kalau sebagai contoh tapi tidak mencontohkan yang baik. Yang kedua, kami melihat mediasi yang dilakukan di Bali itu upaya, ini menurut pendapat saya Pak, upaya polisi ini untuk menutupi kejadian sebenarnya. Ini sebagaimana sebagai contoh masyarakat aja, masyarakat aja melakukan aborsi langsung ditangkap, dan ini enggak, ini seakan-akan ditutupi. Ini terkesannya seperti itu, dan saya berharap keadilan ini jangan hanya untuk masyarakat, hukum ini untuk masyarakat tajam, tapi untuk kepolisian ini tumpul Pak. Mau dia lulusan Akpol, mau lulusan apapun, kita tidak usah takut. Ini mencederai polisi, bikin rusak nama baik. Selama polisi berbuat benar, saya yakin kebenaran itu pasti terdepan Pak. Terima kasih, Binan. Ya, masih ada Pak Hinca. Pak Hinca terus Pak Abdul ya. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 3. Gubernur Akpol dan jajaran yang saya hormati, Kapolda Aceh dan jajaran yang saya hormati. Tadi nanti terima kasih pimpinan karena juga mengundang Gubernur Akpol karena memang ini produknya, alumninya begitu. Nanti mungkin sambil paparan singkat, boleh juga kami digambarkan sudah berapa angkatan, berapa yang pernah melakukan kesalahan kecil, sedang, berat, dan misalnya pidana dan seterusnya. Itu satu. Yang umum. Yang kedua, apakah Pak Gubernur mempunyai catatan siswa ini sebelum alumni ya, sebelum dilantik begitu, punya tahu pernah melakukan kejahatan ini ya, atau punyakah rekam jejaknya gitu. Nanti mungkin bisa melengkapi nanti kemarin. Nah sekarang ke Polda Aceh. Saya kira Pak Kapolda terutama Propam, presentasi ini menggambarkan kesalahan fatal Propam. Mana mungkin yang kasus pidana begini dimitigasi, pergi ke Bali pula begitu, dan itu telanjang di mata publik. Menurut saya ini kesalahan fatal. Ini bukan mitigasi, ini upaya untuk menutupi kalau menurut saya. Karena itu tadi ada teman yang nanyakan, pastikan dulu benarkah aborsi gitu ya. Jikalau itu benar, itu pasti kejahatan. Tadi sudah disampaikan. Kalau sudah kejahatan untuk apa dimitigasi? Gitu. Nah, sekarang apakah begitu cara tindakannya? Menurut saya, menurut kami nih, perasaan publik tidaklah. Ini masalah sangat serius. Prinsip dasar calon-calon jenderal kita yang dilahirkan dari Akpol yang kita banggakan ini. Yang sebelum tamat, kalau itu sekali lagi benar, kalau itu benar, telah melakukan, sebutlah, tindakan tidak terpuji lah kalau mau disebut begitu. Meski tadi di awal Propam bilang, ini perbuatan dewasa. Saya kira tidak sesederhana itu. Pak Kapolda, Pak Kabid Propam, dan Pak Gubernur, saya sengaja membuka perpustakaan saya tadi pagi sebelum kemari. Saya ingat betul, kami ingat betul ketika Kapolri, calon Kapolri, Pak Sigit, menyampaikan visi misinya di sini, yang kemudian melepas sebuah kalimat yang sampai sekarang membekas di kita dan kita sepakat, yaitu Polri Presisi. Saya buka-buka masih ada 2 buku lagi nih Pak. Saya bawa ini yang lama ini, sudah 4 tahun dia. Polri Presisi. Kalau yang Bapak paparkan ini, saya pastikan Polri tidak presisi. Dan ini alat ukurnya. Kalau nanti Bapak saya kasih ini halaman 173, ada satu bidang SDM. Di situ disebutkan begitu detail oleh Kapolri. Soal reward, soal punishment, soal rekrutmen, dan seterusnya. Jadi, saya kira
Saya izin ini pimpinan. Tidak boleh ini dianggap mainan. Segera lakukan tindakan yang sangat serius. Soal etiknya silahkanlah. Kalau benar pidananya, bagaimana publik bisa nerima? Pelaku atau setidak-tidaknya merencanakan bersama-sama melakukan aborsi. Dan kalau benar lagi si perempuan bertanya kepada si lelaki, lelaki mengatakan yes gitu. Dan dia waktu itu calon polisi, sekarang polisi. Saya kira sulit diterima akal sehat, sulit diterima akal perasaan publik cara penanganan ini. Karena itu pimpinan, saya minta ini kasus sangat serius. Mungkin yang paling gampang untuk dilakukan supaya fair, ikuti semua pola itu, Pak Kapolda, patsus dulu lah, bongkar dulu semua. Tidak masuk akal memitigasi masalah ini sampai ke KP di Aceh, yang bawanya propam pula. Gimana itu Pak? Bukankah ruanmu bukan di KP? Itu bahasa publiknya begitu. Saya baca tadi penjelasan, aduh ampun kita ini Pak. Kita tempatkan institusi propam ini bagian dari menguji dan menjaga Polri presisi. Kan itu? Jadi pimpinan saya berhenti di situ, siapa tahu Pak Kapolda dan Pak Gubernur lupa Polri presisi, saya kasih buku ini supaya diingat kalau diizinkan, karena ada dua lagi. Silakan. Ya. Ini penulis buku beliau nih Pak. Oh ya? Ya. Ya baik, boleh diizinkan? Silakan. Ikut siap-siap Pak Abduh dari PKB ya. Mengingatkan saja. Ya. Oh gitu ya. Presisi. Cukup Pak Inca. Ya. Selanjutnya Pak Abduh, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Abdullah namanya, panggilannya Pak Abduh. Ya, terima kasih pimpinan. Yang pertama saya ucapkan apresiasi kepada Propam Polda Aceh. Tapi saya lihat gerak cepat Propam Polda Aceh ini hanya sekedar untuk melindungi oknum perwira tersebut. Karena kalau dibaca chattingannya di sini mengerikan, dipaksa VCS sampai berdarah. Waduh, saya bacanya mengerikan sekali di sini. Dan yang kedua, sebenarnya kejadian ini pernah terjadi di 2021, pemaksaan aborsi oleh oknum polisi, dan akhirnya yang dipaksa aborsi itu bunuh diri dan meninggal, yaitu terhadap Bribda Haris Bagus Sasongko, melakukan pemaksaan aborsi, dan yang korban aborsi itu minum racun dan bunuh diri. Nah, oleh karena itu terhadap Bribda Haris Bagus Sasongko ini sudah diberhentikan dengan hormat PTDH dan dipidana ancaman 5 tahun penjara. Jangan sampai ketika kejadian ini terjadi dan pemaksaan aborsi itu terjadi, walaupun belum menimbulkan korban dan yang bersangkutan tidak sampai depresi lalu bunuh diri, dianggap ini hal yang sepele Pak. Karena aborsi itu saya sepakat dengan teman-teman menyampaikan sudah terancam hukuman pidana, dan ini sudah masuk ranah pidana. Dan yang terakhir, pesan kepada semua polisi dan semua teman-teman yang sedang melakukan pendidikan di kepolisian, tidak ada karir di kepolisian seharga nyawa. Bagi saya, mohon izin pimpinan ini diusut tuntas dan tindak tegas. Terima kasih. Silakan. Ya. Pimpinan.
Baik, terima kasih. Halo, Pimpin. bentar ya, Pak Beni utama dulu ya. Ya, Pak Beni. Habis itu Pak Martin, Pak Wayan terakhir. Baik, terima kasih pimpinan. Peserta segenap anggota Komisi 3 yang kami hormati. Bapak Gubernur Lemhanas, Pak Kapolda Aceh serta jajaran. Gubernur Akpol yang kami hormati, dan Pak Kapolda Aceh serta jajaran. Satu lagi. Kami barangkali ingin menegaskan saja sebenarnya apa yang sudah menjadi harapan teman-teman tadi. Yang pertama, Pak Gubernur Akpol, kita tidak habis pikir ini. Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini terjadinya waktu masih dalam pendidikan, tingkat 3 kalau tidak salah. Kasus ini terjadinya di tingkat 3. Pertama yang saya ingin bertanya, barangkali tidak juga perlu dijawab barangkali, ini proses rekrutmen untuk Akpol kita ini, terutama mengenai mental attitude dari calon-calon jenderal kita ini. Kalau sudah di Akpol ini kan harapannya ke depan ini adalah calon-calon jenderal. Masalah mental attitude ini tentu ke depan perlu mendapat perhatian khusus bagi kita. Ya, perlu mendapat perhatian khusus. Tadi Pak Inca juga bertanya, ada enggak catatan track record anak kita ini, Ibda Yohananda ini, waktu beliau masih berstatus taruna. Ini juga barangkali perlu kita lihat rekam jejaknya ini, yang nanti tentu akan memperkuat proses lebih lanjut. Ya, bisa saja dia pengulangan, barangkali ada kasus-kasus lain sebelum ini, ya, waktu dia masih taruna, kemudian setelah kasus ini yang menonjol di samping kasus-kasus yang tadi. Jadi ini untuk Pak Gubernur Akpol, barangkali penajaman mengenai moral tadi ini untuk calon-calon taruna ini, mental attitude tadi ini perlu menjadi perhatian kita ke depan. Kemudian masalah penindakan yang dilakukan oleh Propam, tadi juga kawan-kawan sudah menyampaikan, ada mediasi yang diikuti oleh Propam sampai ke Bali. Ini memang aneh ini. Kalau kita lihat kasusnya ini kan pidana murni sebenarnya. Ya, aborsi ini pidana murni. Ya, yang seharusnya harus dilakukan tindakan hukum. Ya, tadi saya melihat tanggal 30 Januari dari ini Polda Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kejadian ini dan berjanji untuk menindaklanjuti. Ya, nah, ini sudah benarlah barangkali, karena ini sudah mencoreng institusi. Polri ini menjadi kebanggaan Pak Kapolda, kebanggaan kita semua, kebanggaan masyarakat dengan kewenangan yang begitu besar, dengan anggaran yang juga begitu besar. Tentu ini pertaruhan bagi institusi kita, ya, institusi Polri ini. Nah, tinggal lagi barangkali karena di sini menindaklanjuti kasus dengan serius. Ini tanggal 30 Januari ini jumpa persnya, ya. Tentu tidak hanya cukup dengan kode etiknya, Pak. Ya, kode etiknya saya lihat di sini kan ditarik dari Biren, ya, dari Biren ditarik ke Polda, di Yanma. Ini tindak lanjutnya, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman tadi, ya. Pidananya barangkali yang dimaksud. Di luar kode etik perlu langkah-langkah hukum, ya, pidananya. Dengan harapan tentu kejadian serupa tidak terjadi ke depannya. Ini betul-betul tentu bagi institusi Polri yang notabene penegak hukum yang diandalkan terdepan, ya, melakukan tindak pidana yang seperti ini betul-betul pukulan yang luar biasa tentu bagi institusi Polri. Jadi saya pikir mendukung apa yang disampaikan teman-teman tadi, ini perlu langkah-langkah hukum. Di luar kode etik, perlu langkah-langkah hukum yang tegas sehingga mampu membawa dampak jera, ya, bagi teman-teman kita
ya, generasi-generasi muda Polri terutama yang akan menjadi pimpinan-pimpinan Polri ke depan, bahwa hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi tentu mulai dari rekrutmennya Pak Gubernur Akpol, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Martin Tumbaleka dari fraksi Gerindra, yang barusan Pak Beni Utama, Partai Golkar. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota yang kami banggakan. Bapak Gubernur Akpol dan juga Bapak Kapolda Aceh beserta jajaran yang kami hormati. Pimpinan, sebetulnya kami di sini prihatin dengan Polri. Hari ini dari pagi tadi kita juga sudah adakan RDPU dengan Polda Jabar dan sekarang Polda Aceh. Semua terkait dengan etik anggota. Bagaimana anggota Polri itu tidak profesional. Nah, terkait dengan masalah ini pimpinan, saya pikir sudah ada peristiwa yang dilakukan dan Polda juga sudah lakukan langkah-langkah yang tentu pandangan dari kawan-kawan tadi cukup banyak menilai bahwa langkah-langkah yang kurang pas yang diambil oleh pihak Propam tadi dengan menjemput bola sampai ke Bali. Nah, itu saya pikir ini kurang pas karena ini bisa saja dilakukan langkah yang lain yang bisa menunjukkan bahwa ini langkah profesional dari pihak Polri. Karena begini, Polri ini saya yakin, saya percaya bahwa banyak sekali anggota-anggota Polri, Pak, yang bekerja dengan tulus, dengan penuh dedikasi untuk menjaga atau untuk nama baik Polri sendiri. Jadi dalam masalah ini, kasihan anggota-anggota Polri yang sudah bekerja dengan profesional, tapi ada hal-hal yang seperti ini yang terkesan kita melindungi dan membuat kepercayaan masyarakat sehingga menurun terhadap Polri. Untuk masalah ini saya pikir Pak Propam, saya minta untuk anggota yang bersangkutan, ini saya mendorong untuk ada langkah tegas, tindak anggotanya ini Pak, supaya masyarakat menilai bahwa polisi di internal tegas dan masyarakat juga menaruh harapan, masyarakat juga yakin bahwa kami tetap percaya dengan langkah-langkah atau profesional Polri dalam bekerja dan bertindak di internal Polri itu sendiri. Jadi sekali lagi kami mendorong untuk adanya langkah-langkah tegas dari Propam terhadap anggota yang bersangkutan karena sudah ada peristiwa yang terjadi. Itu dari saya pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Gubernur sedikit nanti Pak, kami kesempatan. Saya perlu mengulas ya. Tadi kalau dari apa yang dijelaskan Pak Kabid Propam, tidak ada bantahan dari yang bersangkutan bahwa terjadi peristiwa tersebut ya. Tapi memang akan diselesaikan dan lain sebagainya. Sehingga ini menurut saya bisa mempermudah kerja Bapak ke depan ya. Untuk bisa lebih tegas ya berdasarkan apa yang disampaikan rekan-rekan. Nah, ke Pak Gubernur Akpol, saya tahu ini terjadi mungkin sebelum Bapak bertugas di sana Pak. Cuma memang kita sedikit saja Pak, Bapak waktunya nggak panjang karena memang waktu kita cuma 1 jam ya. 5 menit saja dijelaskan. Kalau misalnya gini Pak, polanya bagaimana Pak? Pembinaannya itu seperti apa ya? Lalu apabila ini sudah terjadi kelewatan lulus gitu, kemungkinan penjatuhan sanksinya seperti apa? Apa memang sudah tertutup atau gimana? Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Ya, sedikit Ketua. Sedikit aja. Silakan. Mohon maaf, Pak Gubernur, kita hormati hak konstitusional beliau. Iya. Beliau di sini mewakili masyarakat Bali. Silakan Pak Wayan Sudirte. Dari Bali. Dari tadi diam. Sebenarnya sudah aktif. lengkap. Karena okay. fraksi PDI Ya, ini silakan. belum ada yang bicara. Oh, oke. Kode yang Ini saya senior, lihat, senior. saya harus bicara sedikit gitu. Pimpinan dan anggota yang saya hormati,
Bapak Gubernur, Kapolda, dan jajarannya. Sebenarnya tidak kurang-kurang dukungan kita kepada kepolisian. Dan ini harus dicatat dengan tinta emas. Dukungan anggaran sudah disinggung, kewenangan luar biasa. Kalau sedikit saja ada problem-problem kewenangan, pasti Kapolri tidak tinggal diam. Cepat sekali bereaksi kalau menyangkut risiko-risiko kewenangan yang akan berkurang. Ada satu catatan yang luar biasa bagaimana LSM masyarakat menghendaki kepolisian menjadi penyidik tunggal. Maknanya apa? Begitu besar harapan kita pada polisi. Jadikan dia penyidik tunggal, berikan kekuasaan yang luar biasa. Cuman kan ada persyaratan di samping dukungan-dukungan itu. Agar tidak meragukan keyakinan kita terhadap dukungan polisi, berani saya katakan, tanpa polisi, satu hari saja polisi nggak bertugas, suasana pasti tak terkendali. Jangan ragukan persepsi itu. Pasti kami menganggap penting polisi. Karena menganggap penting keberadaan polisi, maka kita nggak boleh berhenti memberi masukan. Pak Gubernur dan Pak Kapolda, silahkan cek. Saya salah satu yang sangat rajin menulis tentang polisi. Cek. Dalam 1 tahun, tulisan saya tentang polisi belasan, Pak. Pernah nggak saya mengkritik polisi? Silahkan cek. Polisi itu sensitif, kekuasaannya besar. Jika dikritik, jangan-jangan timbul polemik yang akhirnya bisa menjatuhkan citra polisi. Saya robah diksinya sebaik-baiknya, Pak, agar dia tidak menjadi kritik. Apa yang saya lakukan? Hanya memberi masukan. Dan oleh karena itu belasan tulisan saya tidak ada koreksi dari kepolisian, karena hanya memberi masukan. Tapi apa yang terjadi untuk di depan mata kita sekarang ini, untuk hari ini saja, Pak. Jika saya tidak mengkritik, seharusnya polisi melakukan kritik ke dalam, koreksi habis-habisan karena harapan masyarakat yang luar biasa. Tapi di depan mata kita sendiri hari ini, kita melihat 2 hal yang sering diperbincangkan masyarakat, tapi di depan mata kita muncul lagi. Kritik masyarakat pertama, ketika kepolisian melakukan kesalahan, baik secara etika ataupun pidana, selalu digiring menjadi persoalan etika. Mungkin ini berlebihan, karena tidak semua juga kesalahan polisi itu tidak dipidanakan. Tapi terlalu banyak digiring seperti itu. Mari kita saksikan bagaimana pengungkapan kasus oleh Ibda Yohana Fajri. Ini benar-benar bagaimana Kapolres ingin melindungi anak buahnya. Ini tidak bisa disembunyikan. Tadi rekan saya juga menyinggung bagaimana pertemuan di Bali. Itu ada 2 perwira yang hadir, luar biasa. Begitu pentingnya perwira-perwira ini mentargetkan ada kesepakatan, ada perdamaian, sampai ada 2 perwira yang turun. Tidak ada yang bisa ditafsirkan lain kecuali memang begitulah cara teman-teman melindungi anggotanya. Padahal bukankah perlindungan itu sendiri yang memanjakan, yang membuat mereka kebal, yang membuat mereka nggak tersentuh, dan membuat akhirnya citra polisi menurun. Kita akan mendapatkan polisi yang baik dan semakin baik ketika ada kesalahan mereka ditindak tegas tanpa pandang bulu. Bagaimana polisi bisa menindak masyarakat dengan tegas ketika ke dalam mereka tidak melakukan keadilan yang sama? Maka 2 hal. Pertama tentang buku pembelaan yang luar biasa, seolah-olah memuji Ibda Yohana Fajri.
Yang lain pertemuan di Bali. Para hadirin, itu yang pertama. Sekarang akan ada peradilan berdasarkan rapat tanggal 22 Januari, akan ada nih sidang kode etik profesi kepolisian. Masyarakat masih menunggu dengan viralnya kasus ini. Apa hanya sidang kode etik? Kami perlu mendapat penjelasan. Atau termasuk pengusutan pidana yang rekan-rekan sudah garis bawahi. Teman-teman berharap begitu, tapi saya lebih daripada itu, saya minta jawaban. Pidananya akan diusut apa tidak? Jangan sampai kalau Anda bapak-bapak ini tidak mengusut, nanti ada laporan tersendiri. Masyarakat melapor, itu ada tindak pidana, lalu baru polisi bersikap dan mengambil langkah-langkah yang tegas. Jadi sekali lagi, dua hal ini saja, kalau ini bisa dilakukan, mudah-mudahan tidak membawa efek di mana para perwira nanti merasa manja, merasa kebal hukum, dan selalu dilindungi atasannya. Terima kasih pimpinan. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.